Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 17, ya 17 Desember 2020, tepatnya di hari Kamis, di minggu ketiga di bulan yang penuh ceria ini ya, di bulan Desember. Oke, jadi seperti biasa saya ucapkan dulu terima kasih dan juga happy profit untuk teman-teman yang VVIP ataupun yang non VVIP. Kemarin sudah direkom gratis Antam Teams ya untuk perdagangan hari Rabu, dan Antam Teams merupakan dua saham yang cukup menarik perhatian sepanjang perdagangan hari Rabu kemarin. Ya, salah satu yang menarik perhatian ya Antam dan Teams. Ya, itu rekomendasi gratis saya sudah jelaskan juga. Ya, selamat buat yang ikut. Ya, jadi rekomendasi gratis diberikan untuk teman-teman. Jadi jangan bilang Silent Trader Academy itu pelit. Ya, sebenarnya nggak pelit. Saya selalu kasih. Cuman teman-temannya aja ya. Udah dalam tanda kutip ya kita udah provide gratis ya, teman-teman harus inisiatif. Tonton dari awal sampai akhir. Ya, kalau udah maksudnya di provide gratis, tapi teman-teman mau ini mau itu kan sulit juga. Ya, apalagi yang VVIP. Buktinya member VVIP pun juga tenang-tenang saja. Ya, jadi intinya saya akan tetap kasih rekomendasi, watchlist. Cuma tetap ya kita duluan di VVIP. Itu jelas, nggak ada makan siang yang gratis. Mereka bayar, mereka dapat info lebih dulu. Semua seperti itu. Ya, jadi nggak ada tuh istilah rekom di VVIP langsung direkom juga di sosial media dan sebagainya. Nggak ada. Ya, jadi VVIP tetap duluan. Ya, kayak Teams kita beli menu sore, langsung jual. Ya, teman-teman mungkin beli udah harganya di 1450, kita beli udah dari 1385. Saya pun beli juga di 1385. Sama. Ya, saya beli menu sore, angkanya sama dan tidak berbeda. Ya, yang beda posisi jual. Kalau saya kan saya bisa nentuin secara tepat kapan saya harus jual. Ya. Jadi enak saja untuk nentuin area jualnya. Nah, oke, untuk hari ini saya nggak list, saya lupa, jadi seharian juga mohon maaf, performnya kurang, ya, trading kita kurang, bukan berarti kurang cuan, justru cuan kita banyak sekali, tapi saya memang nggak lagi sibuk ya, jadi sesi 1 izin setengah hari, ya istilahnya, sesi 2 pun juga nggak bisa mantau banyak, jadi fokus aja saham-saham kawalan kita. Ya, jadi hal menarik yang saya temukan ialah pertama jalannya sudah sangat macet. Ya, mungkin teman-teman sudah ngerasain lah. Ya, jalannya sudah sangat macet, lalu saya servis mobil, dan tempat servis mobilnya pun penuh. Wah, ramai sekali katanya dari jam 9 sampai saya terakhir tadi ini baru pulangnya jam 4, itu masih penuh sekali. Ya, jadi tandanya memang ekonomi sudah bergerak. Orang sudah mulai normal ya, seperti pre-covid ya, sebelum covid aktivitasnya sudah saya lihat suasananya dari jalanannya, aktivitasnya sudah mulai sama. Ya, meskipun ada PSBB dan sebagainya, tetapi saya melihat bahwa roda ekonomi sudah mulai jalan. Ya, aktivitas sudah mulai jalan. Dan ini tentu yang menjadi sentimen yang cukup baik untuk kita, indikator yang cukup baik bahwa market soon akan recovery. Ya, market cepat lambat akan recovery. Ya, meskipun nggak bisa langsung bertumbuh 5%, ya tapi minimal positif di kuartal 4. Itu menjadi katalis yang cukup positif untuk kita ke depannya. Ya, lalu ada berita-berita vaksin gratis. Nah, ini yang saya mau bahas. Ya, vaksin gratis. Dampaknya bukannya buruk, Om? Atau ada yang nanya ini dampaknya buruk atau baik? Nah, coba teman-teman chat di kolom komentar. Saya juga mau tahu pandangan teman-teman. Jadi, pandangan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi please pakai bahasa yang sopan, pakai bahasa yang santun. Ya, kita tinggal di negara Indonesia, negara yang penuh suku, agama, budaya. Ya, bahasa persatuan kita bahasa Indonesia. Jadi please lah pakai bahasa Indonesia. Ya, atau teman-teman mau pakai bahasa Inggris boleh lah. Lebih keren. Ya, bahasa Inggris, bahasa internasional. Ya, tapi jangan pakai bahasa-bahasa yang rumit, apalagi bahasa kasar. Ya, kita stop ngelakuin hal-hal yang kurang baik ya, ngucap-ngucap kasar, baik itu dimanapun ya janganlah, ya jangan, ya seperti itu. Jadi teman-teman coba chat di kolom komentar, menurut teman-teman, ya vaksin gratis, kalau memang gratis ya, katanya kan ada 75 juta orang yang tetap bayar, ya tapi kalau katanya digratiskan, dampak ke KFI INAF itu bagus atau jelek? Coba teman-teman. Ya, terserah dampak secara saham, dampak secara fundamental, secara kinerja, coba. Menurut teman-teman bagus atau justru malah jelek? Ya. Oke, silakan jawab. Nah, kalau versi saya
saya bilang sama saja. Ya, saya bilang sama saja. Kenapa? Ya, karena maupun gratis di masyarakat, pemerintah akan tetap bayar menggunakan anggaran kesehatannya, anggaran untuk menangani COVID, tetap bayar atau tetap beli dari Bio Farma, which is ya anak usahanya sebagai distributor resmi ya Inaf dan KF. Jadi sama saja, ya cuman bedanya ini direct dari pemerintah langsung yang beli, pemerintah supply ke masyarakat. Ya kalau sebelumnya kan mungkin pemerintah ada supply, pemerintah juga beli. Ya sama. Ya nanti kan setiap daerah ada anggarannya tuh. Contoh, Surabaya sudah alokasi 7,5 miliar untuk vaksin. Itu kan duit. Duitnya kemana? Apakah ke pemerintah pusat? Ya enggak. Duitnya untuk ke KF Inaf. Seperti itu. Jadi jangan asumsi bahwa KF Inaf ini merupakan meskipun memang merupakan BUMN tapi dia juga perusahaan. Dia juga perusahaan yang ingin profit. Ya meskipun dia BUMN juga mau profit. Jadi pemerintah tetap harus beli lewat beliau. Ya, perihal berapa harga vaksin yang dibeli pemerintah, yaitu urusan pemerintah. Ya, tetapi ya mungkin kalau antar sesama dari perusahaan BUMN ke pemerintah, biasanya kan transfer pricing itu kan harganya lebih murah. Ya tapi tetap KF Inaf tetap dapat profit, tetap dapat projectnya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya dampaknya masih sama menurut saya. Ya karena tetap kejual vaksinnya. Cuman yang membedakan ialah pembelinya siapa. Pembelinya pemerintah, yang pakai masyarakat. Seperti itu ya. Jadi kalau sebelumnya masyarakat beli langsung mungkin ke toko-toko Kimia Farma, Indo Farma. Ya tapi mungkin ini sudah disediakan posko-posko khusus ya di setiap kecamatan, kelurahan. Nah, mungkin masyarakat tinggal list, antri dapat vaksin. Ya, tapi vaksinnya tetap dapat ataupun beli dari KF Inaf. Ya, jadi sudah clear ya, ini pandangan saya. Kalau teman-teman punya pandangan berbeda silakan. Nah, lalu ya ini kita bahas kayak Kimia Farma sedikit ya Inaf. Lalu dampak untuk secara teknikal gimana? Nah, kalau teknikal ya, kalau boleh jujur, teknikal nggak gitu ngaruh dengan misalnya apakah vaksin ini dijual 5.000 dengan vaksin ini dijual 10.000. Teknikal nggak ngaruh. Teknikal itu akan merespon ketika berbau hal-hal seperti ini. Contoh berita positif. Vaksin sudah disetujui BPOM, sudah dapat emergency license untuk divaksinisasi di awal Januari. Itu positif. Saya yakin langsung terbang. Ya, perihal mungkin vaksinnya dibayar cuma setengah harga, pasti terbang. Ya, nah lalu kalau negatif terhambat misalnya, amit-amit nih, ini amit-amit, BPOM tidak bisa memberikan emergency license. Jadi emergency license itu merupakan surat izin darurat dari BPOM ya untuk mencegah ya penularan COVID. Ya tetap BPOM akan research uji klinis, tapi emergency license ini digunakan untuk keadaan mendesak seperti itu ya kurang lebih. Jadi kalau misalnya BPOM amit-amit mengatakan oh tidak bisa, terpaksa tidak bisa karena beberapa hal, ya maka hancur saham. Jadi kalau teknikal lebih kepada news yang akan muncul. Sementara news vaksin gratis itu kurang efektif saya rasa. Jadi bersifat netral ya. Kita tinggal cek dia punya teknikal, kita tinggal cek dia punya kita tinggal cek dia punya teknikal, kita tinggal cek dia punya bandarmologi. Seperti itu. Ya kompak ya. Oke. Nah, oke langsung saya bahas aja biar nggak muter-muter. Jadi kalau farmasi, kalau kita cek coba ya Inaf, KF aja ya. Kita ambil contoh. Oke, KF GR NI AZ. GR NI AZ YUMG AG bla bla bla. Oke. Kalau dilihat perdagangan di hari Rabu, ini broker sahamnya sebenarnya cukup menarik. Ya. Asing ada beli juga. Ya, meskipun asingnya saya rasa nggak gitu gede. Ya.
Nah, tapi ini nih yang menjadi mencolok. Ya, jadi ada OD beli hampir 8 miliar, 18.000 lot di harga 4.443, which is itu merupakan harga sekarang, harga closing. Bahkan posisinya masih minus. Ya, bahkan AK broker asing itu belinya di 4460. Ya, YB beli di 4452. Jadi masih dalam posisi floating loss semua. Nah, kalau seandainya ini kan lagi sangmologi, ya jadi Mas Kaisang gitu kan lagi benar-benar influencer saham sekali, Pegas, kemarin Antam, sekarang KF. Ya kalau memang isu ini terus ditebar, ya dipom-pom dalam tanda kutip istilah kasarnya, ya maka mungkin akan membuat retail pun ikut beli. Ya, jadi mungkin demand-nya akan cukup tinggi. Ya, dari bandarmologi pun menarik. Ya, bandar pasti mau untung. Nggak mungkin dia keluarin 8 miliar kalau nggak untung. Ya, kecuali dia bodoh, ya dia cut loss. Bisa nggak Om? Bisa. Sering ya. Jangan heran. Bandar itu sering cut loss. Jangan heran. Ya, kalau teman-teman yang selalu pengikut bandarmologi, itu teman-teman akan sering melihat bandar cut loss. Ya, saya pun sebagai pengikut bandar, saya pun sering kejebak. Lah, bandar cut loss. Ya udah, gue juga cut loss seperti itu. Ya, nah jadi sejauh ini sih dia dalam posisi rugi, tapi mengingat sentimen yang masih oke, teknikal pun masih oke ya. Setelah naik banyak, dia konsolidate, ya harusnya dapat lah, ya 24% harusnya dapat untuk perdagangan besok. Tektok saja, ya minimal dia harus bisa break di 4580, ya 4580 kalau di break bagus. Secara bandarmologi, KF Inaf sangat menarik. Oh, OD pun sama. Ya, nah ini menarik ini. Inaf. Ya, Inaf KF dibeli sama broker yang sama. Apakah ini sebuah kebetulan? Enggak. Ya, kenapa dia bisa beli barengan? Kalau di total dia beli hampir 13 miliar, 13-14 miliar. Ya, dia beli di 43, sekarang 4330. Oh, di Inaf dia sedikit lebih untung. Ya, nah, kalau dia sudah beli seperti ini ya mungkin kita bisa asumsi dia mau naikin. Ya minimal dia untung 5% lah baru TP. Ya, jadi Inaf KF broker sahamnya cukup menarik, lagi hits juga, lagi booming terkait vaksin gratis. Ya, semoga lah bisa dijadikan watchlist untuk teman-teman sekalian. Ira gimana? Ya sama lah, ini abang adik. Ya meskipun ini bukan Asabri, ya tapi jarum suntik penyuplainya. Ya jadi yang ngikut ya pergerakannya ngekor. Oke, nah berikutnya ialah kita bahas dulu terkait market. Ya, kita bahas dulu terkait market. Jadi saya review dulu perdagangan market di hari Rabu. Ya, oh ya, sebelumnya teman-teman tahu King Salmanan? Ada yang tahu? Ya, jadi banyak banget yang chat, Om, suaranya mirip banget sama King Salmanan. Saya pun nggak tahu siapa beliau. Katanya beliau cukup terkenal ya, jadi di Olim Trade ya katanya. Ya, tapi permasalahan saya penasaran kenapa suara mirip. Jadi saya pengen cek videonya dan pengen tonton seperti itu. Ya, lalu ada yang bilang suara saya mirip Ahok, mirip ini, mirip itu. Ya, jadi saya penasaran juga kenapa suara mirip. Ya, nah saya review market. Ya, itu out of the box saja. Market luar biasa, info asing 2 hari terakhir. Ya, info asing 2 hari terakhir sudah membuat inflow selama seminggu terakhir itu positif 1 triliun di regular market, dan juga inflow positif ya, inflow asing sepanjang seminggu kemarin itu dari yang outflow menjadi inflow sebesar 50 miliar. Ya, 2 hari terakhir memang saya sudah ceritakan bagus sekali. Tandanya kalau asing beli di harga atas, dia akan akan jual di harga yang lebih tinggi lagi. Ya, itu konsepnya. Nah, seperti yang saya bilang juga, meskipun kita harus waspada, tapi balik lagi selagi asingnya masih kuat, ya kita ikut arus. Saya selalu bilang seperti itu, ya. Jadi kalau kita perhatikan indikator saya yang mungkin teman-teman juga sudah ikutin, BBRI masih di akum, BBCA akumnya masih banyak lagi, ya. BBCA sudah hampir menyentuh 35.000 dan mencapai titik all time high-nya sebentar lagi. Saya rasa besok pun mungkin bisa tercapai, ya. Jadi menarik. Ya, dulu BBRI yang hampir tercapai, sekarang BBCA.
Ya, tapi intinya selagi asing beli ya memang kadang di luar logika. Kita lihat bahwa kondisi ekonomi kita belum baik, tapi harga sahamnya sudah melebihi sebelum ekonomi kita bagus. Ya, jadi ya itulah kehebatan asing. Ya suka-suka beliau karena beliau merupakan penggerak-penggerak saham-saham blue chip terutama banking. Ya, asing masih beli, jadi ya nggak usah khawatir kalau kita hitung dari sini. 12.02 dari awal Desember. Ya, kita lihat di berapa? Belinya hampir 1 triliun, ya di 33.700, ya 33.700 berarti kalau kita cek dia sudah untung sekitar belum sampai 3%, ya 3%-nya itu baru 1000-an, belum sampai 3%, baru 3%, ya dia beli sampai 1 triliun ya minimal untung 5-10% lah ya. Iya gak sih? Ya atau minimal 5% lah. Kalau misalnya dia untung minimal 5%, ya kita hitung bodoh saja 1.500, ya kan hitung gampang 1.500 33.700. Oke, sebentar ya. Oke, maaf ya. Ya biasa lah ya, pekerjaan cukup banyak. Ya, jadi kalau kita hitung ya pas-pasan di sini 35.300. Ya 35.300, 35, ya benarnya 35.300. Ya jadi kalau asing masih beli lagi, target price-nya dinaikin lagi, gitu aja. Jadi indikator kita selagi asing masuk, ya kita bisa bernafas lega walaupun memang kita tetap nggak boleh terlena. Ya, jadi hari ini volume perdagangan yang lebih tinggi lagi, luar biasa sekali. Padahal sebenarnya nggak ada sentimen apa-apa ya. Market juga naiknya sebenarnya nggak banyak, tapi closingnya candle Marubozu, full Marubozu. Tapi biasanya kalau candle Marubozu, market besoknya merah. Ya, kalau market bentuk candle Marubozu, justru potensinya lebih banyak merah. Ini Marubozu, ya meskipun ada ekor dikit ya, ekor kecebong, besoknya ambles. Ini Marubozu, besoknya ambles. Ini Marubozu, besoknya ambles. Ini Marubozu, besoknya ambles. Ini Marubozu naik. Ini karena memang lagi awal. Ya ini lagi awal market, hype. Ya. Marubozu turun. Ini Marubozu naik. Marubozu naiknya pun nggak banyak, bahkan sempat merah. Ya. Ini juga sama Marubozu, besoknya malah merah. Jadi open melorot ke bawah. Ini juga sama ya. Marubozu turun. Nah, ini nggak tahu nih besok gimana. Ya ini juga nih Marubozu turun. Jadi market justru kebalikannya, ketika dia Marubozu mungkin opennya dikasih senang tapi nanti melorot. Nah ini harus kita waspadai ya. Cuman balik lagi, kalau asingnya terus ngerek dan ada sentimen positif ya hajar saja ya. Cuman intinya jangan sampai terlena. Sekarang lagi viral banget sangmologi dan sebagainya, harga saham tiba-tiba terbang puluhan persen. Jangan sampai Anda beli di pucuk, karena ada beberapa harga saham sekarang yang sudah sangat over value. Jadi kalau dulu beberapa bulan lalu kita bilang, ini semua saham under value. Sekarang sudah banyak saham yang over value secara fundamental. Jadi bisa saja ketika kita beli di pucuk situ, harga sahamnya turun dan mungkin butuh waktu 1-3 tahun baru bisa balik lagi ke harga atas. Ya, dulu kejadian juga. Contoh INKP. Jelas-jelas INKP sudah over value di harga 20.000. Ya, masih ada yang beli di 19.000. Nah, sekarang udah 2018, ini sudah 2 tahun. Nah, masih lama sekali kagak naik-naik. Ya, jadi jangan sampai Anda ke bawah hype hingga Anda salah jalan. Ya, kalaupun Anda salah jalan, Anda harus siap. Anda harus bisa mutusin, Anda boleh hold. Kalau hold dasarnya apa? Kalau cut loss dasar apa? Itu pesan saya. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini terulang. INKP, LPPF. Ya. Ini kan lagi hype. Naik-naik. Ya, Tekim INKP, gila tiap bulan naik, HK terus cepet. Ya, sama seperti BRIS misalnya, goreng terus, katanya calon bank buku 3, bank buku 10, misalnya kan seperti itu. Ya, tapi kan kita nggak tahu hasilnya nanti setelah merger gimana. Dan ini ya kita masih abu-abu, ini cuma optimisme doang, ya. Tapi kalau misalnya faktanya benar ya bagus, tapi kalau faktanya salah, Anda bakal beli di pucuk. Meskipun ini merupakan bank syariah terbesar katanya di Asia Tenggara. Ya, tapi jangan sampai kita salah timing. Contoh, ya, Anda hype beli BBNI, beli di 10.000. Di sini misalnya. Ya, beli di 10.000. Dari 2017, 2018. Sekarang sudah mau
18, 19, 20, sekarang sudah mau 3 tahun. Bahkan BB ini masih belum nyampe 7.000. Nah, jangan sampai Anda hype hingga Anda salah timing. Ingat, akan ada tiba waktunya saham-saham ini berhenti uptrend dan lanjut downtrend. Entah downtrend ataupun sideway panjang. Ingat, ya. Tapi ya balik lagi, kita tuh follow arus saja. Jadi kalau arusnya masih bagus, let it flow aja. Cuman ya, Anda jangan kena hype, jangan kena jebak saham-saham yang lagi hype. Ini Antam, kayak gini Isat. Isat kan gila nih. Member ada yang chat saya waktu direkom di sini 50%. Ada beli. Ya, saya sih sudah jual, 20%-an sudah jual. Tapi ada member yang jual. Nah, katanya Isat bakal ke 6.000, ke 8.000. Nah, jangan sampai Anda nanti beli di 8.000 terus nggak balik-balik lagi. Contoh Anda beli di 2017, ya di 7.000, Anda keep itu udah 3 tahun, 4 tahun. Nah, masih minus sebesar 50%. Jangan sampai Anda terjebak hal-hal seperti ini. Ya, itu pesan saya, terutama newbie. Ya, pesan saya seperti itu. Intinya kalau memang market bagus ya buy high, sell higher, beli tinggi, jual lebih tinggi. Cuman jangan sampai kita belinya timingnya pada saat di pucuk. Contoh ada yang beli Same. Udah jelasnya Same perusahaannya ngaco. Ya dia cuma kena news akuisisi MTech backdoor listing. Ya ada yang beli di 324, dia kan mampus. Dia kan pusing. Jadi kalau dia beli di 324. Ya jadi sama ya, kita boleh hype, cuman kita jangan sampai salah timing. Nah kalau di VVIP saya akan terus jaga timing tersebut agar teman-teman tidak salah timing. Meskipun salah timing akan tetap ada plan-nya. Ya jadi market ya saya rasa mungkin akan lebih terbatas pergerakannya, tapi ya tetap ada saham-saham menarik yang bisa kita perhatikan. Ya jadi itu terkait market. Lalu listnya, coba teman-teman yang mau list untuk besok, teman-teman bisa list dari sekarang di YouTube. Silahkan komen saham-saham apa yang mau dibahas, ataupun request apapun boleh ya. Sebentar saya cek dulu. PTDU, oke, coba kita cek. Fire, oke, banyak yang nanya Fire, PTDU ya, menarik ini, saham baru IPO kalau nggak salah. Wow, PTDU dari sini sampai sini auto reject terus ya. Kita cek siapa underwriternya. Perusahaan apa ini ya? Underwriter Mirai Asset. Oh, tumben sekali Mirai Asset. Underwriternya bisa ngangkat sampai ratusan persen. Ya, oke. Nah, kalau seperti ini wajar. Dari dulu IPO tuh mayoritas memang seperti ini. Ya, wajar IPO. Nanti mungkin nextnya saya akan buat konten terkait tips-tips untuk memilih sama IPO. Ya mungkin karena ada beberapa trik beberapa indikator yang bisa kita perhatikan untuk membedakan mana IPO yang bagus, mana IPO yang kurang bagus. Nah, kalau seperti ini ini tinggal tunggu turun ataupun tunggu suspend habis itu turun. Ya jadi skip lah. Ya ini cepat lambat akan turun. Jadi saran saya hindari saham seperti ini. Nah, untuk Fire ini kan ARB terus. Nah, ini maksud saya jangan sampai salah timing seperti ini. Ya, jangan sampai salah timing seperti ini, teman-teman. Nah, kenapa? Karena kalau Anda beli di 1.500, Anda sudah hilang hampir 50%-nya. Ya, hampir 50%-nya Anda sudah hilang. Bayangin, gara-gara salah timing meskipun auto reject bawah itu dibatasin 7%, tapi Anda sudah hilang 50%. Sedangkan kita profit banyak di saham-saham lain. Nah, Anda jangan sampai seperti ini. Ya, terutama member VVIP, coba Anda ikutin full rekom di channel. Anda ikutan boleh, jangan sampai ya balik lagi kejadian kayak kemarin nyangkut INAF, nyangkut KF, nyangkut IRA, nyangkut Fire di harga atas. Padahal nggak ada rekom dari saya, cuman ikut-ikutan hype di grup ataupun mungkin teman-teman ada ikut grup lain. Ya, nah lalu Fire gimana? Fire ini prediksi saya mungkin akan mengalami technical rebound beberapa hari ke depan, ya 1-5 hari. Kenapa? Karena saya rasa dia sudah koreksi cukup lumayan, ya.
Ini juga sudah mau dekat-dekat area support di 860-an. Jadi mungkin saja bahkan Kamis Jumat akan terjadi technical rebound. Nah, Anda yang mau average mungkin sudah bisa average di sekitar 850-an, lalu average terakhir di sekitar 700. Jadi siapin dana ketika average, besok biasa dia reboundnya kencang 10%-an. Ketika rebound itu Anda bisa jual. Nanti turun, Anda average lagi, naik, jual lagi. Jadi itu namanya sistem sell on strength. Ya, nanti lama-lama minus Anda berkurang dari waktu ke waktu. Seperti itu. Ya, itu untuk FIRE. Untuk SMBR sama ya. Ini sudah saya bilang nih bakal sideway. 1-2 minggu, ini udah seminggu. Ya mungkin minggu depan ataupun dekat-dekat akhir tahun itu bisa kita lirik. Ya, dekat-dekat akhir tahun itu bisa kita lirik. Karena kan ini ada minggu kelima ya. Di Desember ini ada minggu kelima, teman-teman. 1, 2, 3. Nah, mungkin di minggu kelima, minggu keempat, minggu kelima bisa kita lirik. Sekarang biarin dia akan sideway. Ya, dia akan sideway. Ya, karena memang sudah dipantau dari bursa efek sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk rekomendasinya, ya. Saya mau info dulu, sebenarnya TINS masih cukup menarik meskipun chartnya sudah agak ngeri. Ya, tetapi masih cukup menarik karena bandar masih akum. Saya kemarin sudah cerita MS ada beli, ya MS ada beli di berapa tuh ya? Kalau kita cek dari sini, ya dia pun tidak ada jual sama sekali, teman-teman. Ada jual gak ya? Setahu saya nggak ada. Ya, MS beli 219, nggak ada jualan sama sekali. Ya, benar-benar tidak jualan sama sekali. Ya, AK pun tektok. Jual beli. CS masih ada sisa. ZP pun juga belum nggak jual. ZP dan juga mana nih? MS. Ya, memang penggeraknya di MS. Dan MS ini kebetulan MS asing. Ya, total belinya sudah besar untuk sekelas saham TINS. Ya, sudah hampir 30 miliar. Harga rata-rata di 1411. Ya, harga rata-rata ingat di 1411. Kalau per sekarang itu sudah profit sekitar 8%-an. Ya, sekitar 8 hingga 9% sudah profit. Dan ini memang sudah merupakan angka rawan. Tetapi saya melihat masih ada growth yang mungkin terjadi. Ya, di morning briefing kemarin saya sudah bilang, ya, atau saya lupa bilang, mungkin sekali bulan Desember akan nyentuh. Dia sudah sentuh pas di sekitar 1640 ya, 45-an. Ya, nah saya pribadi entah kenapa yakin bulan Desember ini TINS akan tutup di atas ini. Baru mungkin bulan Januari, Februari dan seterusnya dia akan koreksi sehat baru lanjut naik. Entah kenapa ini cuma feeling. Ya, tapi intinya sudah break of resisten kuat, ya break resisten kuat. Ini tinggal penentu di sini yang tadi belum di break, ya. Minggu ini masih ada 2 hari lagi, ya Kamis Jumat ya kita lihat apakah bandara segila itu untuk mengerek harga. Nah, tapi kalau memang bandarnya mau jualan, harusnya dia sudah jualan pada saat dia sentuh 1640. Ya, dia beli awalnya tuh saya ingat banget dia beli di 1350 kalau nggak salah ya, 1360. Berarti kalau kita simulasikan dia sudah untung 20% dan dia bisa siap jualan kapanpun. Contoh lah, dia jualannya nggak di satu harga, ya dia dapat 15 hingga 20%. Nah, tapi kenapa dia nggak mau jual? Justru dia malah melakukan averaging up. Ya, kita lihat di hari ini, ya dia justru malah beli lagi. Jadi kalau di hari Selasa, bandar TINS ini beli 100.000 lot, 120.000 lot, 1360 ya pas ya. Lalu di perdagangan hari ini dia beli lagi hampir mirip ya, hampir mirip, hampir 100.000 lot di harga 1475. Jadi dia averaging up. Nah, buat apa dia averaging up? Padahal dia sudah profit 15-20%, sekarang justru dia malah sekarang
dia malah cuma profit 8-9%. Yang harusnya profit 15-20%, tapi dia malah profitnya tinggal 8 hingga 10%. Nah, kalau asumsi seperti ini, ya, saya simulasikan, ya ini cara bodoh saja, ya dia harus minimal balik profit 20% lagi seperti sedia kala. Kalau nggak buat apa dong? Ya, meskipun nominalnya tambah banyak, tapi ya sama saja karena konsep averaging itu tidak menambah apapun. Ya, cuman merubah harga lot, merubah jumlah lot dan juga merubah harga rata-rata. Nominal profit loss detik itu juga sama. Ya, tapi kalau naik lebih profit banyak, kalau turun lossnya lebih banyak. Seperti itu. Jadi kalau kita asumsikan ini 89%, dia mau profit 20%, ya setidaknya ada space 10% lagi. Itu pikiran bodoh. Ya, balik lagi kita cek komoditasnya. Call juga masih lanjut ya. Call juga masih oke ya. Mana nih call? Oh, nikelnya turun. Ya, update 15 Desember. Ya. Saya nggak tahu sih nikel cek di mana ya. Saya bukan pemain komoditis. Ya, mungkin teman-teman tahu. Intinya ialah sentimen berita masih cukup bagus. Ya, bandara justru malah akum lagi, bukan MS aja loh, ada YUZP. Ini nominalnya juga nggak main-main. Jadi ya mungkin dia kalau bisa bagusnya dia harus bisa break 1640. Nah, kita doakan saja besok bisa break. Ya, kita doakan saja. Meskipun secara historis TINS tidak pernah rally 3 hari berturut-turut. Jarang sekali. Cuma di sini itu pun naiknya nggak banyak ya, nggak segila ini. Ya, maka dari itu kita nggak tahu apakah bandara cukup gila. Ya, karena kalau kita lihat Antam ini gila naiknya. Nah, apakah TINS lebih gila? Ya, lihat aja. Ya, kita lihat saja nanti. Oke. Itu TINS juga bisa jadi rekomendasi, tapi hati-hati kalau bandara jualan. Ya, lalu teman-teman bisa perhatikan sektor-sektor minyak. Entah kenapa minyak sudah mulai menarik bagi saya. Ya, jadi kalau kita cek minyak sudah sebentar. Oke, minyak sudah naik banyak. Ya, minyak sebenarnya sudah naik banyak. Ya, tetapi sudah consolidate selama beberapa hari. Jadi kalau kita lihat, ini kalau nggak salah gara-gara berita vaksin ya, lalu dia consolidate. Hari ini dia mau coba breakout. Nah, kalau hari ini dia breakout di berapa nih? Ya, saya nggak tahu lah ya support pastinya di berapa. Kalau dia bisa breakout, ya, saham-saham minyak ini menarik. Elsa, Medco, dan Aker. Ya, karena dibandingkan sektor komoditas yang bisa ditradingkan, ya, minyak ini yang memang belum naik banyak. Jadi kalau kita cek batu bara, kita ambil contoh PTBA, malah masih terus naik, ya. Tapi PTBA pun beberapa temennya sudah mulai sideways. Adro, Indi, PTBA dan kawan-kawan. Ya, lalu sektor nikel udah naik banyak, TINS, Antam, Inco tadi sempat naik ya. Oke. Lalu sektor berikutnya CPO. CPO sudah naik gila juga dari sini. DSNG, Simpe, ya, BBPT. Ngomong-ngomong nih Simpe chartnya bagus ya. Ah, ini chartnya bagus nih. Ya, break 446 bagus sekali. Ya, ini mungkin bisa dijadikan watchlist. Ya, break 446 bagus. Ya, member VIP ingetin saya untuk Simpe. Ya, please ingetin saya, siapa tahu jadi menu besok. Oke, ini bagus nih. Ya, CPO bagus. Coba kita cek. Oh, CPO harus lihat di sini. Ya, harus lihat di lagi nge-lag ya. Harus lihat di sini kalau untuk CPO. Ya. Jadi CPO udah naik juga ya. Nah, lalu nikel sudah, batu bara sudah ya, bahkan saham-saham baja ya, coba baja pun sebenarnya sudah naik lumayan ya. ISSP ini sudah pada naik. Nah, Elsa Medco minyak ini juga sudah naik ya. Cuman ini sudah sideways.
Jadi meskipun market bengkak naik hampir 72% ataupun mungkin market nanti naik 5%, harganya akan ketahan. Ya karena dia sideways dulu habis naik cukup panjang. Nah, tapi ini menarik karena sebenarnya istilahnya sudah testing lah. Jadi setelah dia break di sini di sekitar 300 ya 330 340 ini sudah istirahat dan dia sudah bentuk sideways. Nah, ini tinggal tunggu saja. Terutama di Elsa. Ya kalau Medco ini masih naik, ini baru 3 hari sideways, Akra pun malah cenderung turun. Ya, jadi kita bisa perhatikan kalau harga minyaknya hari ini up, ya perdagangan di hari Rabu mungkin bisa jadi sentimen. Ya, jadi cek aja kalau minyak mulai kompak naik, teman-teman bisa lirik karena sudah waktunya. Lalu teman-teman juga bisa perhatikan sektor properti dan konstruksi. Ini sudah melihat ada perlawanan, ya LPKR, koreksi wajar, APLN, masih bentuk sideways, ya masih bentuk sideways. Asri pun juga masih bentuk sideways. Udah nggak bisa naik sebanyak ini lagi karena sudah habis. Lalu konstruksi juga Wika, anaknya yang sudah mulai menggeliat karena anak usahanya banyak belum gerak. Wika, WSBP, WG, WSBP, PPRE ini sudah mulai naik. Jadi konstruksi anaknya sudah bisa dilirik juga, ya. Lalu properti sebenarnya juga bisa dilirik. Tadi ada SMRA, ini bagus sekali chartnya, ya. Dia ini triangle pattern, ya. Ini triangle pattern untuk SMRA. Tinggal tunggu confirm breakoutnya saja. Oke. Ya, bisa flag, bisa triangle, ya tergantung subjektif. BSD juga tadi, BSD bahkan breakout, CTRA juga. Yes, jadi properti udah mulai, properti construction memang selalu barengan, jadi ini udah bisa dilirik ya. Karena sektor 2 ini yang cukup belum naik banyak lagi semenjak hype-nya di awal-awal bulan Desember. Ya, kalau telekomunikasi lagi hype, Telkom, Iksat, ini yang lagi booming. Ya, ini yang lagi booming. Ya, cuman ini tinggal tunggu nanti ketika telekomunikasi selesai putar ke saham lain ya. Ayam-ayaman juga mulai naik. Main Java cepin. Ya, itu bisa dilirik sektor-sektornya. Jadi mungkin sekian dulu ya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.